adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, 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 mantap. Wih, mantap gitu dong semangatnya. Adik-adik, kakak mau tanya dong sebelum kakak mulai cerita. Adik-adik, kalau misalnya di sekolah, seru nggak main sama teman-teman? Seru? Wih, seru. Kalau misalnya adik-adik dikasih latihan soal sama guru, seru atau tidak? Tidak, Kak. Kakak dengar ada yang bilang seru, ada yang bilang tidak. Kakak dengar ada yang bilang awal-awalnya seru, Kak. Aku bisa kerjakan latihan soal dari guru-guru. Tapi lama-lama susah loh, Kak. Iya, adik-adik. Tapi adik-adik, kalau misalnya adik-adik berpikir nih, kira-kira kenapa ya guru di sekolah atau mungkin kakak-kakak rumah ceria kasih kalian latihan soal yang sangat susah? Apa jangan-jangan mereka sengaja ya kasih kalian latihan soal yang sangat susah supaya adik-adik bisa kesusahan saat mengerjakan soalnya? Nah, adik-adik mau tahu nggak sebenarnya ada loh alasan kenapa guru-guru di sekolah atau kakak-kakak di rumah ceria kasih kalian latihan soal yang sangat susah loh. Nah, sebelum kita temukan jawabannya, yuk kita dengarkan cerita dari kakak. Nah, adik-adik, cerita kakak hari ini itu kakak ambil dari sebuah kota yang sangat jauh. Kira-kira ada yang tahu nggak ya nama kota itu apa? Ya, nama kota itu adalah kota Meksiko, adik-adik. Nah, di kota itu terdapat pertambangan, adik-adik. Nah, adik-adik kira-kira tahu nggak ya apa itu pertambangan? Belum tahu, Kak. Masih belum ada yang tahu. Sini ya, kakak kasih tahu. Nah, pertambangan itu adik-adik adalah kegiatan di mana kita menggali inti bumi supaya kita bisa mendapatkan sumber daya alam. Nah, sumber daya alamnya apa aja, Kak? Nah, sumber daya alam itu ada batu bara, ada minyak bumi, gas bumi, emas, dan perak, dan lain-lain loh adik-adik. Makanya bumi kita itu kaya akan sumber daya alam adik-adik. Nah, di cerita kakak kali ini, di Meksiko itu terdapat sebuah pertambangan emas adik-adik. Nah, uniknya di pertambangan emas ini, emasnya ternyata bisa ngomong loh adik-adik. Nah, kakak perkenalkan nih. Nama emasnya yang pertama adalah Godi adik-adik. Nah, saat ini si Godi dan teman-temannya merasa bingung dan panik adik-adik. Aduh, ini ada apa ya? Kok rasanya aku berasa seperti terlempar-lempar, kata si Godi adik-adik. Nah, ternyata adik-adik, Godi dan teman-temannya itu dibawa ke dalam gerobak adik-adik. Dan gerobak ini akan diantar melalui kereta api adik-adik. Nah, si Godi ini merasa takut dan panik adik-adik. Karena Godi pernah mendengarkan cerita bahwa emas yang akan dibawa melalui kereta api itu tidak akan pernah kembali loh adik-adik. Makanya si Godi dan teman-temannya ini merasa takut sekali. Kira-kira mereka akan dibawa kemana ya adik-adik? Nah, hingga akhirnya adik-adik, kereta mereka pun berhenti adik-adik. Si Godi ini mengintip dari dalam gerobak dan dia melihat bahwa dia sudah sampai di suatu pabrik adik-adik, namanya pabrik Zoloto adik-adik. Wah, dia memberitahukan temannya bahwa kita sudah sampai ke pabrik adik-adik. Aduh, teman-teman, kita sudah dibawa ke dalam pabrik nih. Kira-kira kita bakal diapakan ya sama orang-orang di sini? Kata si Godi. Godi dan teman-temannya merasa takut dan panik adik-adik. Akhirnya adik-adik, mereka pun dibawa adik-adik ke sebuah pintu yang sangat besar adik-adik. Ketika pintu itu terbuka, mereka pun ditaruh ke sebuah mesin dan perlahan-lahan
Mereka pun mulai mendekati sebuah api yang sangat panas. Nah, Godi dan teman-temannya merasa kepanasan. Aduh, panas, panas. Aku tidak merasakan kepanasan yang sangat luar biasa ini. Ini ada apa ya, adik-adik? Nah, ternyata setelah Godi melihat, ternyata mereka akan dilelehkan adik-adik melalui api yang sangat besar. Si Godi dan teman-temannya pun merasa panik adik-adik. Hingga akhirnya adik-adik, Godi pun memutuskan untuk memimpin teman-temannya supaya mereka bisa kabur dari mesin itu adik-adik. Mereka pun meloncat dari mesin itu dan mereka berjalan melewati pipa-pipa tersebut adik-adik. Hingga sampainya mereka pun di ruang bawah tanah. Dengan hati-hati mereka berjalan dan akhirnya adik-adik mereka pun sampai di sebuah ruangan. Si Godi pun langsung berkata, "Tunggu, shh, jangan ribut. Sepertinya aku mendengarkan ada seseorang di ruangan ini. Sebentar ya, aku akan mengecek. Nanti aku akan kembali lagi," kata si Godi. Nah, akhirnya adik-adik, si Godi pun perlahan-lahan mengendap-endap masuk ke ruangan tersebut. Hingga akhirnya dia bertemu dengan lelaki tua adik-adik. Nah, ini dia lelaki tuanya adik-adik. Nah, ketika dia melihat lelaki tua itu sedang memegang sebuah cincin adik-adik. Cincin itu sangat cantik, sangat indah. Lelaki tua itu berkata, "Wah, aku sangat menyukai hasil cincin buatan aku sendiri. Walaupun sangat sulit, prosesnya sangat panjang, tetapi aku sangat bangga aku bisa membuat cincin yang sangat bersinar." Nah, adik-adik, tidak cuma lelaki tua tersebut yang merasa terpukau dengan hasil cincin buatannya, tetapi si Godi pun juga merasa kagum melihat cincin tersebut adik-adik. Dan akhirnya Godi pun paham bahwa, oh, sepertinya aku mulai paham kenapa emas seperti kami harus dipanaskan. Mungkin kami juga bisa berubah menjadi seperti cincin ini adik-adik. Hingga akhirnya si Godi pun kembali untuk menemui teman-temannya. Nah adik-adik, si Godi pun kembali nih untuk menemui teman-temannya. Dia mengajak teman-temannya untuk kembali ke tempat semula adik-adik. Tapi adik-adik tahu teman-temannya malah menertawakan dia. Mereka bilang seperti ini. "Kamunya ada-ada aja ya. Kenapa kamu bisa tiba-tiba berubah pikiran seperti itu? Kita sudah capek-capek untuk kabur, tapi kamu malah mengajak kami untuk kembali ke tempat api yang sangat menyeramkan dan panas itu," kata teman-temannya adik-adik. Mereka pun menolak ajakan Godi hingga akhirnya Godi pun berakhir sendirian adik-adik. Nah, adik-adik, ketika dia ditinggalkan oleh teman-temannya, tidak disangka adik-adik bahwa ia ternyata terinjak oleh lelaki tua tersebut tadi adik-adik. Akhirnya lelaki tua pun tersebut menyadari bahwa ternyata ada emas di bawah sepatunya. Nah, waduh, emas dari mana ya ini? Dia pun mengambil si Godi dan dia melihat, kamu memang emas yang belum sempurna. Tapi kamu harus yakin denganku bahwa aku akan mengubahmu menjadi sesuatu yang lebih indah, kata lelaki tersebut adik-adik. Nah, setelah itu mulailah Godi dipaku, Godi dipanaskan, Godi dilebur adik-adik dengan proses yang sangat panjang, dengan jerih payah dan keringat dari lelaki tua tersebut. Hingga akhirnya Godi pun berubah menjadi cincin yang lebih indah adik-adik. Godi melihat dirinya sendiri bahwa wah, ternyata aku juga bisa menjadi cincin yang bersinar dan berkilau seperti yang aku lihat tadi adik-adik. Nah, hingga akhirnya Godi pun dijual ke tempat perhiasan dan adik-adik tahu bahwa Godi ternyata dijual mahal di tempat perhiasan adik-adik. Oke, sekian dari cerita kita hari ini. Yeay! Nah, adik-adik,
dari cerita ini, kakak mau mengajak adik-adik bahwa setiap peristiwa, setiap kesulitan yang terjadi dalam hidup kita itu selalu ada maksud, hal baik yang Tuhan berikan kepada kita. Misalnya ketika adik-adik mengerjakan soal yang sulit, aduh ini gimana ya cara mengerjakannya? Nah, disitulah adik-adik harus belajar dengan tekun supaya adik-adik bisa menyelesaikan soal itu dengan baik dan adik-adik pun bisa lebih pintar. Begitupun juga dengan misalnya adik-adik mempunyai teman yang sangat jengkel yang selalu mengganggu adik-adik. Nah, di situ adik-adik harus belajar mengasihi, harus belajar menerima sama seperti Tuhan menerima kita apa adanya. Dan misalnya ketika orang tua kita sedang sakit, nah di situ Tuhan mau mengajarkan adik-adik supaya adik-adik terus berdoa, terus percaya kepada Tuhan agar orang tua adik-adik bisa sembuh. Nah, setiap kesulitan yang adik-adik hadapi itu, adik-adik tidak boleh berprasangka buruk kepada Tuhan, bahwa adik-adik berpikir, oh jangan-jangan Tuhan memang tidak mau bantu aku ya. Jangan berpikiran seperti itu, karena setiap rintangan, setiap kesulitan, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan yang besar dalam menguatkan adik-adik. Sekian cerita kakak hari ini. Dadah!